Cerita dimulai ketika seorang remaja bernama Sondaan terbangun dari tidurnya. Dia adalah seorang anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Sondami dan juga Sondain. Terlihat di sana mereka sedang berkemas-kemas karena akan melakukan pindahan rumah ke Seoul. Setibanya di apartemen barunya, mereka tampak kelelahan. Kak Dami kemudian menyuruh Daan untuk membelikan minuman guna menghilangkan rasa penat mereka, dan kemudian pergi untuk membelikan mereka minuman. Saat di depan gedung apartemen, Daan yang melihat pintu lift hampir tertutup langsung berlari dan menjegal pintu lift di depannya. Kini dia di lift bersama dengan seseorang. Karena gugup dengan bunyi telepon, Daan tak sengaja menjatuhkan minuman yang ia bawa. Lelaki tersebut kemudian membantu Daan untuk memasukkan minuman yang terjatuh itu. Lelaki tersebut bernama Soyeon. Sesampainya di apartemen, Daan menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya, bahwa dia baru saja bertemu dengan lelaki tampan yang sudah membuatnya 서서히 berdebar-debar. 빠르게 막 쿡쿡쿡쿡쿡쿡쿡쿡. 아유 층간소음 같은 소리하고 자빠졌네 Dan 아주. kemudian mengatakan juga bahwa pertemuan dengan lelaki tersebut adalah sebuah takdir. Namun bukannya respon baik yang didapatkan, kakaknya tersebut malah menggoda Daan. Pagi hari di sekolah barunya, Daan diantarkan oleh Kak Dain dengan mobil sportnya. Sesaat setelah memasuki kelas barunya, dia terkejut dengan adanya Songhyun yang ternyata bersekolah dan bahkan sekelas dengan dirinya. Hal itu membuat Daan menjadi sangat bahagia sekaligus bersemangat. Singkat cerita, di sekolah barunya Daan mendapatkan teman baru yang bernama Hana, Nara serta pacar Nara yang bernama Lichinam dan juga Yuil. Diketahui bahwa Yuil adalah teman masa kecil Daan, serta teman sekolah lamanya yang sudah pindah dan tak sengaja bertemu kembali. Sore hari sepulang sekolah, Daan yang melihat Songyun berjalan sendirian. Daan kemudian berinisiatif untuk pergi menghampiri Soyeon. Kini mereka berjalan bersama, tetapi di sana Soyeon merasa tak nyaman dengan keberadaan Daan. Terlebih lagi Daan yang terang-terangan mengatakan bahwa ia menyukai Soyeon. 좋아한다고. Mendengar hal tersebut, Soyeon menyuruh Daan untuk tutup mata dan kemudian pergi meninggalkannya sendirian. Malam hari di apartemen, Daan dan Kak Dain dikejutkan dengan adanya Songyun yang sedang membantu memapa Kak Dami akibat mabuk parah. Akibat kelawan kakaknya tersebut, Daan harus menanggung malu dan bertanggung jawab untuk membersihkan muntahan kakaknya di depan pintu rumah Soyeon. Singkat cerita, Daan selesai membersihkannya. Dia dibantu dengan Soyeon. Tak lupa di sana Daan juga meminta nomor telepon dari 너 번호 Soyeon. 줘. Dari kejadian tersebut, Soyeon selalu mendapatkan banyak notifikasi dari Daan. Dan di sekolah, Daan selalu mengikuti Soyeon kemanapun dia pergi. Karena kelakuannya tersebut membuat temannya heran. Terlebih lagi, Yuil yang tak menyukainya langsung membawa paksa Daan. Di sebuah ruangan, Yuil dan Daan kini sedang berdebat mengenai perubahan sikap Daan yang tak seperti dulu lagi. Malam hari, di sebuah taman saat Songyun akan bertemu dengan Daan, dia dihadang oleh Kim Ho Jun. Dia dulunya adalah teman lama dari Songyun, tetapi karena suatu alasan akhirnya mereka menjadi musuh satu sama lain. Tak lama datang Daan. Songyun menyuruh Daan untuk pergi karena khawatir Daan tak mau meninggalkan Songyun dan memilih untuk mengajaknya pergi bersama. Ho Jin kemudian mengatakan sesuatu kepada Songyun mengenai seorang wanita yang bernama Anha yang kini tinggal bersama dengan dirinya. Perkataan Ho Jin tersebut sukses membuat Songyun marah dan melayangkan pukulan ke muka Ho Jin. Tak lama, Yuil dan kedua kakak Daan datang. Kak Dami yang bekerja sebagai jaksa penuntut yang secara khusus menangani kasus penindasan di sekolah berhasil menakuti Ho Jin dan anak buahnya. Dari kejadian tersebut, di kamarnya Daan tak bisa tidur karena memikirkan perkataan Ho Jin mengenai sosok wanita bernama Anha. Tiba-tiba saja Daan mendapatkan notifikasi dari Soyeon yang menanyakan kabar tentang dirinya. Hal tersebut membuat Daan bahagia, terlebih lagi Songyun yang juga mengajaknya untuk bertemu.
Keesokan harinya, sesuai janji mereka bertemu, Soyun mengajak berkeliling di sekitar kawasan apartemennya yang belum diketahui oleh Daan. Perjalanan mereka sampai di sebuah bangku taman. Di sana, Soyun mengeluarkan buku pelajaran dan meminta Daan 아니, untuk 너한테 공부 mengajarinya. 배우려고. Karena 너 Daan 공부 adalah 잘하지? murid yang 난 pintar, 진짜 못하거든. sedangkan dirinya 네가 좀 hanyalah 도와주라, siswa 다음에. yang bermasalah. Singkat cerita, setelah selesai pembelajaran tersebut, Soyun mengajar Daan untuk makan di restoran yang sedang terkenal di internet. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan teman-temannya. Di restoran tersebut, China mengatakan kepada Daan untuk jangan terus mengganggu Soyun. Soyun pun membantah dan mengatakan bahwa mereka pergi karena ajakan darinya. Selesai dari tempat tersebut, terlihat mereka sudah semakin akrab satu sama lain. Soyun pun mulai membuka hatinya untuk Daan. Di sebuah base camp, remaja yang bernama Hoyun tiba-tiba datang menanyakan keberadaan dari Soyun kepada Hojin. Ternyata Hoyun ini adalah mantan kekasih Soyun dulu yang masih belum bisa move on. Hojin kemudian mengatakan bahwa Soyun sudah memiliki pacar. Sontak, hal tersebut membuat Hoyun merasa marah dan kecewa. Keesokan harinya, terlihat Songyun mendatangi apartemen Daan untuk melanjutkan sesi belajarnya kemarin. Sebelum pembelajaran dimulai, Songyun disuguhi banyak makanan yang dipesan oleh Kak Daan. Di meja makan tersebut, Kak Daan bertanya mengenai perkembangan hubungan mereka. Daan pun malu dan menyuruh kakaknya untuk diam. Selesai makan, Daan dan Soyun mulai belajar. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan Daan yang risih karena mereka selalu diawasi oleh kakak-kakaknya. Daan kemudian mengajak Soyun untuk keluar. Di sebuah jembatan, Soyun mengatakan bahwa dia bahagia mengenai perkataan kakaknya. Perkataan kakaknya tentang Daan yang bercerita bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Soyun 그리고 bertanya 또 apakah 나유리랑 Daan 뭐 memiliki hubungan dengan 그런 Yuil 사이야? sebelumnya. Daan kemudian mengatakan 내가 bukankah 좋아하는 Soyun 사람은 memahami 승희 siapa 네가 yang 제일 dia 잘 suka 알잖아. dan 내 apakah 표현이 sikapnya kurang 아직도 jelas. 부족해? Soyun kemudian menjawab 아니, bahwa dirinya 내가 lah yang 부족했던 belum 것 jelas 같아. terhadap Daan. 너한테. Soyun pun kemudian 사귀자. mengajak Daan untuk berpacaran. Hal tersebut membuat Daan senang sekaligus bahagia. Ternyata perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Soyun meminta Daan untuk merahasiakan hubungan mereka, dikarenakan dia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian orang lain. Kini hubungan pertama mereka dimulai. Di rumah Soyun, perempuan yang sebelumnya bernama Anha terlihat depresi. Soyun langsung menyuruh ibunya untuk menelpon ambulans. Keesokan harinya di sekolah, tampak Soyun tak hadir dan membuat Daan khawatir. Tetapi di satu sisi, Hana yang dulunya selalu bersama terlihat menjauhi teman-temannya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Kemarin Hana mengungkapkan rasa sukanya terhadap Yuil, tetapi Yuil menolaknya dan membuat hati Hana menjadi hancur sekaligus malu. Saat pulang sekolah, terlihat Daan dilabrak oleh Hoyeon dan temannya. Di sana, Hoyeon berbohong dan kemudian memperingatkan Daan untuk jangan dekat-dekat dengan Soyun karena Hoyeon adalah pacarnya, dan mengatakan juga untuk jangan menggoda pacar orang. Tak lama Yuil datang. Dia berbohong juga dengan mengatakan bahwa Daan adalah pacarnya. Hal tersebut dilakukan Yuil semata-mata untuk melindungi Daan agar tidak diganggu lagi. Di bangku taman, Yuil meminta bantuan Daan mengenai dirinya yang menolak Hana, dan kemudian setuju untuk membantunya. Tetapi sebagai ganti, Yuil tidak boleh memberitahu Soyun mengenai kejadian yang baru saja ia alami. Adegan berpindah di apartemen Daan. Terlihat di sana Daan sedang menunggu kedatangan dari Soyun. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah tangga. Soyun menceritakan alasan ia tidak masuk sekolah adalah karena salah satu keluarganya ada yang sakit. Ia meyakinkan Daan supaya percaya kepadanya. Akhirnya Soyun mencium Daan untuk pertama kalinya. Terlihat di belakang Anha sedang mengawasi mereka berdua. Di tempat lain, Hoyeon yang marah kepada Hojun karena dia sudah salah melabrak Daan yang sudah memiliki pacar. Hojun kemudian berkata bahwa Hoyeon telah dibodohi. Ia kemudian mengajak Hoyeon untuk membalaskan dendamnya bersama.
Di rumah, Eunha kecewa dengan sikap Sohyun yang tidak bisa mengerti kondisi dirinya karena mendekati gadis lain di waktu yang kurang tepat. Akibat kekesalannya tersebut, Eunha menceburkan ponsel milik Sohyun ke akuarium. Pulang sekolah, Sohyun tak bisa mengantar Daan pulang dikarenakan dia harus menemui gurunya. Sohyun memberikan MP3 miliknya kepada Daan karena dia ingin berbagi dengannya. Saat di perjalanan pulang, Daan dicegat oleh teman Hoyun dan juga teman Hojun. Terlihat Jiwon yang khawatir langsung memberitahu Sohyun. Mereka langsung pergi untuk mencari keberadaan Daan, berharap suatu hal buruk tidak terjadi kepada pacarnya. Flashback 2 tahun yang lalu, terlihat Sohyun sedang berkumpul dengan Hojun dan juga Jiwon. Dia pun segera pergi ketika seorang siswi mengatakan tentang pengundit yang selalu mengikutinya adalah Eunha. Hal tersebut diketahui Hoyun yang masih berpacaran dengan Sohyun. Hoyun tidak terima karena dia sudah mengundit pacarnya. Ia kemudian membuli Eunha di toilet sekolah. Beruntung Sohyun datang dan langsung membawa pergi Eunha. Di rumah, Eunha membujuk Sohyun agar dia tidak bisa mengatakan kejadian yang ia alami kepada ibunya. Ternyata Eunha adalah saudara tiri dari Sohyun, dikarenakan ayahnya yang menikah dengan ibu Eunha. Keesokan harinya, berita mengenai Sohyun yang menyukai Eunha pun tersebar ke satu sekolahan. Kembali ke masa depan, Sohyun masih mencari keberadaan Daan. Di sisi lain, di dalam toilet terlihat Daan yang ketakutan ditampar oleh Hoyun sampai terjatuh dan tak sadarkan diri. Tak lupa mereka merekam tubuh Daan yang tengah pingsan. Sohyun pun masih mencari keberadaan Daan. Ia melihat sebuah toilet dan kemudian memasukinya. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ternyata aksi dari Hoyun dan teman-temannya itu diketahui oleh para guru di sana. Tanpa rasa bersalah dan penyesalan, mereka pergi dari tempat tersebut. Di sana, Sohyun dan Jiwon yang melihat mobil ambulan langsung mengejarnya. Keesokan harinya, Sohyun bercerita kepada temannya bahwa kejadian yang menimpa Daan akibat ulah dari teman sekolahnya dulu. Merasa marah, Yuil kemudian memukul wajah Sohyun. Di tempat lain, di kantor polisi, Hojun dan teman-temannya diinterogasi. Mereka pun akhirnya dibebaskan karena masih di bawah umur, serta tidak ada bukti yang kuat untuk memberatkan mereka semua. Malam hari, karena marah, Sohyun ingin menemui Hojun untuk membalaskan dendamnya. Dia meminta bantuan Jiwon untuk mencari keberadaan mereka. Ketika ingin pergi, Sohyun dicegat oleh Eunha. Dia mengatakan seharusnya Sohyun tidak membalaskan dendamnya, tetapi menemani Daan untuk menguatkan mentalnya. Dari kejadian tersebut, Daan dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami depresi dan tak ingin bertemu dengan siapapun termasuk dengan teman-temannya. Tampak teman-temannya khawatir kepada Daan, tetapi berbeda dengan Yuil yang seakan sudah mengetahui akan perubahan sikap dari Daan. Yuil kemudian menceritakan bagaimana sikap Daan 2 tahun yang lalu. Daan dulunya adalah seorang siswi yang pintar di sekolahnya, tetapi dia sangat pendiam. Teman-temannya memberi julukannya sebagai Putri Es. Perhatian dan pandangan dari orang-orang adalah sebuah beban dan ketakutan dalam dirinya. Saking nyamannya dengan kesendirian, Daan sampai menganggap cinta sama seperti dengan sampah. Sampai dia bertemu dengan Yuil dan juga temannya Mirae. Singkat cerita, Daan mulai akrab dengan Yuil dan juga Mirae. Belajar bersama, bermain bersama sampai Daan mendapatkan juara pertama dan menggeser posisi Mirae menjadi nomor 2. Perlahan Daan mulai terbuka dengan keberadaan mereka berdua. Sampai suatu saat Daan dan Yuil mengetahui bahwa Mirae adalah korban bully. Daan dan Yuil kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya. Namun pelaku bukannya jerah, malah berbuat semena-mena kepada Mirae. Dengan muka penuh luka, Mirae tetap tersenyum di depan Daan. Di sebuah atap gedung, Mirae mengatakan kejujurannya kepada Daan bahwa dia menyukai Daan dari dulu. Namun bukannya menjawab, Daan malah mengatakan Daan sebenarnya juga mencintai Mirae, tetapi ia tak bisa mengatakan kejujurannya tersebut. Dia pun menyuruh Mirae agar dia menunggu sebentar.
Dia akan membantunya menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ketika ingin berbalik badan, Mirae menjatuhkan dirinya dan membuat Daan histeris. Daan pun harus kecewa untuk kedua kalinya, karena Yuil yang merupakan teman satu-satunya tersebut juga meninggalkan dirinya sendirian di sekolah tersebut. Flashback ke masa depan, terlihat Daan pun berniat ingin bunuh diri. Beruntung Soyun datang. Dia mencoba menghibur Daan, tetapi Daan malah mengembalikan MP3 milik Soyun dan menyuruhnya untuk pergi. Kembali di ruang rawatnya, Daan menerima sebuah pesan video. Hal tersebut membuat Daan histeris. Ternyata hasil rekaman Hoyeon sebelumnya sudah tersebar di internet. Sepulang dari rumah sakit, Daan kemudian mengunci dirinya di kamar dan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Di tempat lain, Soyun dan temannya pergi menemui Yojin di tempat biliar. Soyun rupanya sudah mengetahui fakta bahwa dalang penyebaran video Daan adalah ulah dari Hojin. Di apartemen, Eunha bertemu dengan Daan dan kemudian menceritakan mengenai dirinya yang juga bernasib sama dengan Daan, di mana dia sangat menderita dan memilih untuk berhenti sekolah. Eunha mengatakan juga bahwa Soyun juga berkelahi dengan Hojin karena dia mengetahui fakta bahwa temannya lah dalang di balik kasus pembulian Eunha. Soyun tak bisa mengatakan fakta bahwa Eunha sebenarnya adalah saudara tirinya, karena permintaan Eunha yang tak ingin rahasianya tersebut diketahui oleh seluruh siswa di sekolahan. Namun bukannya melawan, Eunha malah memilih mengurung diri dan kabur tanpa rasa malu. Ia benci dirinya yang lemah sehingga menyebabkan Soyun punya banyak sekali musuh. Malam hari, Soyun terlibat adu mulut dengan Hojin. Hoyeon yang berniat ingin melerainya malah terlihat kecewa dengan perkataan Hoyeon bahwa dia jijik ketika melihat dirinya dan mengingatkannya atas perlakuan dirinya terhadap Daan dan Eunha. Perkataan dari Soyun sukses membuat Hoyeon sakit hati. Hojin yang tak mau memberikan ponselnya membuat Soyun marah. Dia memukul Hojin dan memancing dirinya untuk berkelahi. Kembali pada Daan, di sana Daan menceritakan kepada Eunha bahwa dia juga sepertinya. Dia pura-pura terlihat baik, sangat tangguh, sangat ramah dan juga sangat ceria. Ia tidak bisa melupakan kejadian yang menimpa temannya, Mirae. Ketika melihat Soyun yang kesepian, mengingatkannya kepada Mirae, serta mereka juga memiliki bekas luka yang sama. Mereka pun akhirnya menangis dan berpelukan satu sama lain. Di sisi lain, aksi perkelahian antara Soyun dan juga Hojin terjadi. Tetapi Soyun, Jinam dan juga Yuil tak melakukan pembelaan dan hanya menerima setiap pukulan yang dilayangkan. Ternyata mereka merencanakan untuk merekam video untuk dijadikan bukti, karena hanya dengan identifikasi resmi mereka bisa menghapus video Daan yang tersebar di internet dengan tuntas. Setelah merekam video, Nara dan Hana berlari dan langsung pasang badan untuk melindungi Jinam dan juga Yuil. Terlihat Nara yang menerima telepon dari Daan yang menanyakan tentang keberadaan lokasi dirinya. Di sana, Hojin masih memukul Soyun. Soyun pun kemudian berkata, 그만해. 너도 힘들잖아. 끝났어. 이제 다 끝났다고. tak lama polisi datang bersama dengan Kak Dami. Polisi tersebut menangkap Hojin dan teman-temannya. Kak Dami kemudian langsung melihat kondisi Soyun yang terkapar akibat perkelahian mereka. Soyun kemudian menanyakan keberadaan Daan kepada Kak Dami. Kak Dami pun menjawab bahwa Daan sedang berada di rumah. Tetapi dari arah belakang terlihat Daan yang berlari untuk menghampiri Soyun. Dengan sisa tenaganya, Soyun kemudian memanggil Daan. Dari samping, Hoyun yang memegang cutter kemudian berkata, 소은. 네가 어떻게 나한테 이럴 수 있어? Akibat luka tersebut, Soyun tak sadarkan diri. Soyun pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung Soyun bisa selamat dari kejadian tersebut. Sepulang dari sekolah, Daan bersama dengan Eunha pergi menjenguk Soyun.
Setelah bertemu dengan Daan, Soyun tampak masih ketakutan untuk memegang Daan. Pagi harinya, Daan bersiap untuk menyambut kepulangan Soyun dari rumah sakit. Tetapi Soyun sudah pergi duluan dan meninggalkan sebuah surat kepada Anha untuk diberikan kepada Daan. Dalam surat tersebut, Soyun menuliskan, 다은아, 갑자기 떠나서 많이 놀랐지. 나 말이야, 병원에 가만히 누워있으니까 정말 많은 생각들이 떠오르더라. 친구들과 보냈던 시간들, 우리가 처음 만나고 지금까지 있었던 모든 순간들. 그런데 입원한 시간이 길어지다 보니까 결국 내 과거까지 이어지더라. 은하와 예전 친구들, 그로 인해 나 때문에 겪었던 이번 사건. 하루하루 이런 일이 나 때문에 또 벌어질 것만 같아 불안하고, 무엇보다 참을 수 없는 사실은 너에게까지 해를 끼친 내 자신이 용서가 안 돼. 내가 너무 미워서 너에게 다가가기에 너무 미안해. 그래서 떠나려고 해. 시간이 지나 우리가 어른이 되었을 때 널 만날 용기가 다시 생긴다면 꼭 돌아올게. 안녕. 3 tahun berlalu, kini mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing. Daan menjadi seorang mahasiswa, Ana menjadi asisten produser, Yuil mengelola restoran miliknya, Nara dan Cina menjadi seorang konten kreator YouTube. Setiap minggu mereka selalu menyempatkan untuk berkumpul. Anha yang masih lajang dan masih menunggu kedatangan dari seseorang yang spesial di hatinya. Selesai acara, Daan pun pulang dengan wajah lesu dan letih karena kesibukannya. Kak Dami kemudian menyuruh Daan untuk membelikan sebuah minuman untuknya. Walaupun sudah besar, Daan tetap menjadi delivery minuman untuk kakaknya. Ketika di perjalanan, ketika Daan melihat lift yang akan tertutup, dan kemudian berlari dan menahannya. Betapa terkejutnya dia, sosok yang berada di lift bersamanya adalah Soyun. Mereka pun melepas kerinduan setelah 3 tahun tak bertemu. Dan berakhirlah drama ini. Seseorang pasti memiliki masa lalunya sendiri. Entah masa lalu itu dapat mengubah kita menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Enjoy for life and see you next time. Goodbye.